Tidak semua perjalanan akan berjalan sesuai rencana, dan tidak semua pendakian akan mendapatkan keindahan yang kita ekspektasikan. Terkadang, perjalanan yang paling berkesan dan menyenangkan adalah perjalanan yang tidak kita inginkan sebelumnya. Kita bisa menghargai dimanapun tempat kita sedang berada, bahkan jika itu bukan tempat yang kita inginkan. Nikmatilah setiap perjalanan yang sedang kita hadapi, karena perjalanan yang rumit akan mendapatkan cerita yang sangat menarik. Seperti pada perjalanan kali ini, sekitar jam 10 siang hari, saya, Nanda, dan Jabar berangkat menuju Pandeglang, di mana di sana sudah ada Uwoh dan kawan lainnya yang ikut di pendakian kali ini, yaitu Maul, Suhandi, Erum, Riki, dan Azhar, yang sudah menunggu kita di rumah Azhar di daerah Pandeglang. Sementara ada satu kawan lainnya yang mau ikut setelah pulang kerja, yaitu Hanin. Dia berencana menunggu di pertigaan Saketi Pandeglang. Jadi total yang ikut di pendakian kali ini yaitu 10 orang termasuk saya. Belum kita nanjak. Setelah packing, saya, Uwoh, Nanda, Jabar, dan Maul berangkat duluan menuju base camp. Nah, di sini ada sedikit miskomunikasi. Di pertengahan jalan, saya bertanya kepada Uwoh, mau lewat jalur mana? Kata Uwoh lewat Mandalawangi. Mandalawangi. Siap. Di dalam hati, setahu saya via Cilentung Mandalawangi sudah ditutup sekitar 3-4 tahunan yang lalu. Apakah sudah boleh untuk didaki kembali? LPG 3 kg untuk masyarakat miskin. Dan ternyata kawan-kawan yang lainnya belok ke arah Saketi. Dan kita sudah terlanjur, udah sampai Mandalawangi. Dan terpaksa kita harus balik lagi dan menempuh jarak sekitar 1 jam ke arah Saketi. Aduh, ada-ada aja. Siap. Mau kemana, Boy? Ikonan ben aku. Itu paus. Oh, sumpah. Nah, posisi kita lagi di Mandalawangi, kasar. Mau lingkaran ning Foto Indomaret, oh Mandalawangi, tahunnya lingkaran ning ane kali. Enggak ane kali. Posisi tai. Ya namanya sih keburu asal. orang sampai Diem be kayak gitu. Ayo, Jar. Ya namanya sih suwe. Ayo. Baru. Kesetaraan gender. Ih, tadi kan. Ustaz Jarum. Ya, Ustazah. Sebelum memulai pendakian, supaya kita selamat dari berangkat sampai pulang lagi ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Yuk. Mau gini ya. Oke. Dari base camp kita baru jalan 5 langkah. Nah, di sini kita bertemu persimpangan. Jangan lurus, kita harus belok ke kanan. Nih, Gunung Pulau Sari via Saketi. Jalurnya masih belum terlalu kelihatan.
teman-teman yang lain udah pada di depan. Ini jalurnya masih rapat. Kata Bang Riki jalurnya masih ditandain sama tali rafia, bukan sama tanda tulisan. Masih dalam proses peresmian. Proses peresmian jalur baru Gunung Pelosari. Udah bilang kita masih jalur uji coba nih ya. Udah uji coba nih. Pendaki uji coba. Ini belok ya, nggak lurus ya. Belok. Jadi kalau ada teman-temannya mau nanjak lewat sini, jangan ke sana. Sini. Nah, ini dia tanda jalurnya. Hanya masih ditandengin dengan tali rafia. Nah, ini ada persimpangan kembali. Nah, kita pilih kanan. Ini saluran air buat warga kayaknya. Merbabu nggak di Pelosari, ketemu orang-orang lemah. Oh, hai orang-orang lemah. Lemah. Orang-orang lemah, apalagi ini. Namanya Belum mandi dari SD. Weh. Salah jalur, Bang. Salah jalur. Ini namanya melemperak. Anda mendengar itu? Anda mendengar? Apa itu? Itu namanya kata orang Bentola tenggerek. Tenggorokan. Lumayan sih, lucu. Wih, mantap, ah. Semangat. Semangat. Oke. Bar. Yuk, Semangat, Bar. Yuk, Bar. semangat. Oke. Semangat. Mirip tau terus apa Yang hilang itu tuh ya, sumpah nih ya. Jadi sebelum itu rame di grup, gue tuh udah ngobrol sama Hanin di chat. Kata gue screen kan. Menurut lu ini mirip siapa? Anjir, mirip Bang Riki. Nah, Anda juga nirik ini dikirim di grup. Iya tuh rame kan udah gitu ke grup kan. Oh, berarti kata gue bukan cuman gue aja yang berpikir demikian. ketemu orang yang sama-sama pesimis. Nyari akar. Wahana baru, ayo. Enggak, ini tuh seni mempersulit hidup ya. Kalau ada yang susah, Bagus. kenapa harus yang gampang? Iya. Aduh, Ilham. Gimana tuh kalau bos saya bisa? Apalagi saya. Kalau bos nggak bisa, apalagi saya gimana sih? Kadang sampai ini biar bisa
Jalur dari base camp ke pos 1 terbilang masih cukup landai, tetapi jalur Gunung Pelosari via Saketi ini masih sangat rapat dan sepi. Jadi, jika kawan-kawan yang ingin mendaki Gunung Pelosari via Saketi harus berhati-hati karena mungkin jalur ini masih baru, jadi belum terlalu kelihatan jalurnya. Jalur ini hanya ditandai dengan tali rafia berwarna biru saja, kata penjaga base camp. Makin tertutup. Ada kata yang tersampaikan tanpa sadar menyakiti. Ya, Ndra ya? Diungkapkan sih biasa aja saya. Justru harus diungkapkan biar nggak jadi penyakit. Dia kan udah dari keong ya. Dari dia masih tutut gitu. Iya, terus Nah, sekarang udah liar. Ya jadi ya udah akhirnya coy lu mau ikut gak gitu, gue ada OT nih gitu perdana gini. Oh ya udah, akhirnya gue sama Hanin tertarik. Setelah berjalan hampir 40 menit, akhirnya kita sampai di pos 1. Tetapi tidak ada tulisan pos 1 di sini. Yang terdapat hanya shelter lumayan besar. Kita istirahat terlebih dahulu, sekalian sholat maghrib di sini. Setelah istirahat dan sholat, sekitar jam 6:30 malam, kita lanjut berjalan kembali dan tujuannya langsung menuju camp ke puncak. Medan yang memang belum kebaca lah gitu kan. Tambah juga Anyong gak anyong? ada tambahan lah gitu kan, personil gitu. Ada dari Bang siapa Bang? Kurnia. Ya, Kurnia dan Teh. Terus Bang siapa? Tadi. Iya, takut ini kan. Nah, gini kan jadi ada dua skema mungkin yang mau ditawarkan nih. Kita ini mau jalan semua rata gitu atau mau dibikin tim sprinter? Rata aja. Rata. Kalau berhenti aja semua. Iya. Kalau ada apa-apa. Kalau sprinter kan enak, nanti yang memang tenaganya kuat, kita bikin tenda duluan. Takutnya ada kenapa-napa, terus ada memang rawan gitu, kita bisa evakuasi ke bawah gitu kan yang udah di atas gitu. Nah, estimasi kalau pengen ritmenya memang agak lambat karena tadi udah dicoba 15 menit, berhenti masih jauh ketinggalan ya kan. Karena ini udah malam juga, mungkin 10 menit nanti, setiap 10 menit berhenti 2 menitan lah gitu kan istirahat. Amin. Terus saya
Pagi itu rasanya lega sekali. Kita bisa menikmati suasana puncak di Gunung Pulosari setelah melewati perjalanan panjang semalaman. Kita sampai puncak sekitar jam 11 malam. Tidak banyak ambil video karena banyak sekali kejadian yang gak bisa diceritakan dalam video ini. Karena saya percaya apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan semalam hanyalah halusinasi efek kecapean saja. Padahal aslinya emang beneran merinding sih. Tapi ya sudahlah, lupakan saja. Setelah sarapan pagi, sekitar jam 10 kita beres-beres, packing-packing, berdoa dan lalu turun. Yuk. Kita mau perjalanan pulang dari Gunung Pulosari. Bludak gelundung. Sedikit cerita, di perjalanan turun ini, saya, Maul, Nanda, Rum, dan Hanin ada di posisi paling belakang. Sedangkan Uwah dan Jabar menyusul di tengah. Sementara itu, Ajhar, Suhandi, dan Riki ada di paling depan. Jarak kami cukup jauh. Kami tidak ingin bertemu malam kembali di jalur pendakian ini. Tiba-tiba saja kabut sangat tebal dan angin sangat kencang. Kami berlima berada di posisi paling terakhir di rombongan ini. Dan singkat cerita, ada persimpangan di perjalanan turun ini. Jalan sebelah kiri ada tanda tali rafia, tapi bukan berwarna biru. Dan di jalan sebelah kanan ada tanda panah warna biru di batu. Dan akhirnya kita sepakat memilih jalan sebelah kanan itu. Kami yakin pasti rombongan yang di depan juga lewat jalur sini. Dan ternyata setelah jalan hampir 10 menit, tidak ada tanda-tanda bekas pendaki atau warga yang melewati jalur ini. Jalan dan lanjut jalan, kok tambah jauh tambah asing dan aneh jalurnya. Terlihat seperti perkebunan warga. Dan terdapat gubuk kecil yang sepertinya sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Semak alang-alang pun semakin tinggi. Kami masih yakin setidaknya jalur ini pasti ada perkampungan di bawah. Dari situlah kita sadar kalau kita nyasar. Dan terpaksa kita terobos perkebunan itu. Tibalah di suatu tempat, kanan jurang dan kiri jurang, sekitar 5-10 meter. Dan di depan terdapat batu besar berbentuk seperti pintu. Maul mencoba masuk ke situ dan kita juga mengikutinya. Dan pas mau masuk, ada suara tembakan. Dan itu ternyata pemburu di bawah. Dan langsung kita meminta tolong. Sekretariat, Pak. Iya gunung-gunung ya sebelah. Oh, sebelah. Lamun kami kadinya. Lamun badai kadinya lewatna. Lamun balik tadi ke bawah. Ke bawah. Gimana jadi jalannya oke jungkrang. Oh, jungkrang. Jadi Kalau ke sini ke kanan. Jalan sini. Nah, kalau ke Ini kanan. sawah kanan sih, Pak. Kanan.
Oh, sana kebon. Ada Parianta mah. Itu ke kanan ada kampung. Yang ke kanan sini ada kampung. Anu paling cakep weh. Nyampe ke perkampungan. Kira-kira lewat mana? Oh, lewat ini aja. Lewat ini aja. Iya, nggak ada yang nyasar sih. Iya. Lurus deh. Soalnya Abi mah maksudnya pengennya mah aina ke perkampungan bae heula gitu. Lewatna ka dibet, ka handep berarti. Ka handep ka tilas Bapak tadi. Mohon. Handep lurus weh. Iya lurus. Oh, tebih Pak. Ya, sih cakep. Oh, cakep. Oh, turun we lurusnya ke belok-belok. Ka paling mana Pak? Nanti sini aja. Dan akhirnya pemburu itu mau mengantar kita. Jalannya sangat cepat sekali. Dan ternyata pas sudah jauh dari tempat batu yang di jurang tadi, pemburu itu berhenti dan bilang ke kita, "Untung kalian masih ketemu saya. Soalnya biasanya jika ada orang yang melewati batu lawang itu akan disesatkan. Sering terjadi soalnya, penunggunya usil," ucap pemburu itu. Dan lanjut, pas sudah dekat dengan perkampungan, pemburu itu bilang, "Sampai sini saja ya. Itu di bawah ada perkampungan, namanya Kampung Sampalan." Dan pemburu itu naik ke atas lagi menghilang dengan cepat. Di keluar peradaban kita bertemu warga lokal kembali. Temen lu rese kasih tahu biar tobat. Akhirnya keluar dari peradaban. Peradaban lama. Kok Cier gawean.